Binary option. Sudah banyak yang membahas tentang binary option di YouTube, Pak. Karena binary option sempat viral dan masuk ke televisi nasional, media nasional. Karena sudah banyak yang membahas dan mungkin kalian sudah jenuh, saya rasa ini waktunya saya untuk membahas tentang binary option dengan penggunaan argumentasi saya sendiri, yaitu mengupas binary option dengan film The Black Hole. Semoga video ini memuaskan kalian para residuer. Selamat datang di Residu. Pada tahun 2008, saya itu melihat sebuah film pendek yang luar biasa, Pak. Judulnya The Black Hole. Film ini disutradari oleh Philip Sampson dan Ollie Williams. Di kanal YouTube Future Shot, film ini sudah ditonton 26 juta kali sejak diupload pertama kali. Kenapa ini film menjadi luar biasa? Karena tanpa dialog, film ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi penontonnya. Film ini bercerita tentang seorang Charlie. Charlie ini adalah dia seorang karyawan yang sedang lembur. Ketika sedang lembur, dia bermain mesin fotokopi. Ketika memencet mesin fotokopi, muncul keluar kertas putih yang di tengahnya ada lubang hitam. Charlie waktu itu tidak berpikir apa-apa dan meletakkan kertas itu begitu saja. Lantas dia minum satu cup kopi, cup itu diletakkan di atas lubang hitam dan ternyata cup kopi itu hilang, Pak. Karena penasaran, Charlie masukkan tangannya ke dalam lubang hitam dan dia bisa mengambil cup kopi itu lagi, Pak. Semakin penasaran Charlie, dia menuju ke lemari es. Di lemari es, dia mengambil satu coklat, satu batang coklat dengan modal black hole itu. Ketika memakan coklat, pandangannya teralih ke sebuah pintu, dan itu adalah pintu ruangan berangkas. Tentu, Charlie mencoba black hole itu untuk membuka berangkas. Dia menuju ke pintu, membuka pintu, lalu menempelkan lubang hitam itu di berangkas hanya dengan bermodal selotip. Tanpa pikir panjang, Charlie lalu memasukkan tangannya ke dalam berangkas melalui lubang hitam. Dan ternyata benar, dia bisa mengambil segepok uang. Ngambil lagi 2 gepok uang, 3 gepok uang, sampai akhirnya tangannya tidak bisa mencapai gepok uang berikutnya. Karena sudah dikuasai dengan kerakusan, Charlie akhirnya masuk ke dalam lubang hitam, ke dalam berangkas. Ketika seluruh tubuhnya sudah masuk, selotip di kertas itu akhirnya jatuh, Pak. Dan Charlie terjebak di dalam berangkas. Lalu apa hubungannya binary option dengan film The Black Hole, Pak? Film The Black Hole ini ingin menyasar sebuah insting dasar manusia, yaitu insting penasaran dan juga kerakusan. Dan insting kerakusan ini sangat mirip dengan insting binatang, Pak. Inilah yang terjadi pada para pemain binary option. Ketika para pemain binary option tertarik dengan binary option, itu karena mereka penasaran, Pak. Mereka melihat afiliator, pamer kekayaan, yang konon katanya itu hasil dari binary option, akhirnya mereka penasaran. Dari rasa penasaran itu timbullah keinginan untuk mencoba. Ketika mereka sudah mencoba, yang timbul berikutnya adalah insting kerakusan. Insting dasar kerakusan adalah ketika seseorang dia itu ingin mendapatkan banyak dengan cara yang singkat dan cara yang mudah. Dan itu disediakan di platform binary option. Itulah yang terjadi, Pak. Ketika para pemain binary option penasaran dengan iklan yang diiklankan oleh afiliator, mereka mencoba main, setelah main profit 1 kali, 2 kali, akhirnya sisi kerakusan itu muncul. Ketika sudah profit 1 kali, 2 kali, mereka ingin profit lagi, menaikkan taruhannya, dan akhirnya apa? Loss, bangkrut, Pak. Dan ini juga digambarkan dalam plot twist film The Black Hole. Ketika Charlie masuk ke dalam berangkas, dengan keseluruhan tubuhnya berada di dalam berangkas, dan dia tidak bisa keluar. Sementara uangnya ada di luar berangkas. Siapa yang mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan Charlie? Orang lain, Pak. Orang lain yang menemukan uang itulah yang dia mendapatkan keuntungan karena menemukan uang. Sementara Charlie, dia di dalam berangkas tidak bisa apa-apa. Dan ini terjadi di pemain binary option. Ketika mereka bangkrut, siapa yang diuntungkan? Afiliator dan broker. Jadi gini, Pak. Gue pernah debat, adu argumen dengan salah satu teman saya yang juga pemain binary. Dalam debat itu dia menjelaskan, seorang pemain binary itu harus bisa menjaga sisi psikologis. Dia mengatakan, kalau seseorang main binary sudah profit 5%,
seharusnya dia berhenti bermain di hari itu juga. Bermain di hari berikutnya. Tapi apa Pak yang terjadi? Teman saya lihat tuh main binary, dia main pasang. Pada akhirnya sudah profit 3-4 kali, itu sudah mencapai 5%. Karena penasaran, karena ingin hasil yang lebih banyak, ternyata dia main lagi Pak. Dan yang terjadi adalah loss semua. Itulah sisi psikologis yang coba dimainkan binary option, yaitu di mana penasaran dan kerakusan manusia dipermainkan dalam permainan binary option. Dan namanya kerakusan pasti akan menghancurkan Pak. Kerakusan itu sudah ada sejak zaman dulu Pak. Misalkan kisah tentang Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Ya karena Qabil itu rakus Pak. Dia ingin mendapatkan istri yang lebih cantik dari Habil, yaitu Iklimah. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Kita juga tahu Pak, ada perang dunia 1, perang dunia 2. Kenapa semua itu terjadi? Ya karena kerakusan manusia. Ada lagi yang namanya pertambangan liar, pembabatan hutan liar. Kenapa semua itu terjadi? Karena kerakusan manusia Pak. Oligarki, karena kerakusan manusia. Dan yang sering kita dengar, kita lihat di tayangan televisi, korupsi Pak. Korupsi terjadi juga karena kerakusan. Dan begitu juga para pemain binary option. Karena penasaran dan kerakusan, akhirnya mereka bangkrut Pak. Apakah para pemain itu tertipu? Ya silakan nilai sendiri. Karena hanya orang bodoh yang bisa tertipu. Dan dari sini saya ingin menyampaikan Pak, mesin penghancur paling mematikan dan menakutkan dalam peradaban manusia adalah kerakusan. Sekian untuk video kali ini. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan, silakan dikoreksi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.